Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, amin ya. amin. Indonesia berhasil memenangkan laga melawan Timor Leste dengan skor 1-0. Wah, padahal katanya, Betul. wah Indonesia harus dengan agregat gol yang banyak, tapi kenyataannya cuma 1-0. Bro Betul, Ipung, betul. sebelum kita Ya, membahas nanti ke peluang ke semifinal, kita bahas dulu mengenai laganya. Laganya sendiri ya, seperti apa, Bro? ya. Memang setelah melalui pertandingan pertama kita kalah lawan Malaysia, Mhm, tentu dari pihak kepelatihan STI dan rekan-rekannya itu melakukan evaluasi dan mhm, saya pikir evaluasinya cukup besar ya, mhm, terutama sekali dalam penerapan zonal bertahan di daerah pertahanan dan di tengah gitu loh, Bro. mhm, mhm, Karena kalau pada pertandingan lawan Malaysia kita kan memakai formasi permainan yang 3-5-2 ya, mhm, dengan harapan bahwa tiga pemain di belakang itu akan pada saat melakukan transisi bertahan, mereka akan dibantu oleh para gelandang bertahan gitu loh. mhm, Cuma sayangnya ketika melawan Malaysia, peran dari gelandang bertahan ini kurang berfungsi sebagaimana apa yang direncanakan. mhm, Artinya lubang-lubang yang bisa terlihat oleh pemain-pemain Malaysia itu yang kemudian bisa dieksploitasi mhm, karena ternyata komunikasi antara gelandang bertahan dengan back itu tidak begitu lancar ya. mhm, Nah, ketika melawan ketika melawan Timor Leste, sorry, tentu ada perubahan gaya permainan dan ini juga merujuk pada evaluasi yang dilakukan oleh STY. mhm, Nah, melawan Timor Leste, STY menerapkan saya lihat ya polanya 4-4-2 ya. mhm, Artinya tidak lagi memakai back sejajar tiga orang, tapi memakai empat mhm, pemain sebagai back, di mana Bagas Kava dengan Frankie Misa tidak lagi diperankan atau diinstruksikan sebagai penyerang sayap, mhm, tapi dia betul-betul bermain sebagai back gitu loh, back di mhm, kanan dan kiri. Walaupun mhm, kalau ada peluang mereka tetap punya apa kesempatan untuk melakukan penetrasi ke depan mhm, gitu loh. Nah, kemudian di tengah itu tentu ada perubahan ya. Di mhm, belakang tadi saya juga melihat ada perubahan juga dari formasi. mhm, Kita tidak melihat ada Robbie Darwis dan Ferrari di situ. mhm, Untuk center back itu diperankan oleh Alfredo Dewangga ya. Dan dalam pertandingan kali ini terlihat bahwa Dewangga dengan punya banyak pengalaman ya, dia juga bisa bermain sebagai stopper dengan baik di pertandingan ini. Itu yang satu ya, yang saya catat. ya, Kemudian ketika kita melihat pada empat-empat posisi di tengah, mhm, itu tidak ada lagi Muhammad Kanu di situ. mhm, Muhammad Kanu kemudian digantikan oleh Rifki Dwi ya. Dan mhm, di situ juga kemudian ada masuk Schroyer sebagai apa? Sebagai pemain untuk bisa bermain di sayap gitu loh. Nah, Schroyer, kemudian Rifki Dwi dan Arkan Fikri serta Beckham Putra itu ya yang kemudian menjadi empat pemain di lapangan tengah mhm, dengan mhm, Beckham sebagai center dari permainan tengah untuk bisa melakukan distribusi bola ke kiri dan ke kanan. Sayangnya mhm, di depan ketika Sananta kehilangan tandem seperti Irfan Jauhari, kemudian dia dipasangkan dengan Abdurrahman, Abdurrahman ini tidak berfungsi dengan baik gitu loh. mhm, Justru permainan kita banyak bermain dari sisi sebelah kiri yang mhm, ditempati oleh Schroyer gitu loh. mhm, Walaupun pada akhirnya di babak kedua itu juga melihat bahwa performa Abdurrahman tidak bisa memenuhi ekspektasi, akhirnya diganti juga oleh mhm, Esal kalau nggak salah namanya. mhm, mhm. Gitu, Bro. Ya, ya. Jadi ini memang ada perbaikan ya dibandingkan dengan ketika Indonesia menghadapi Malaysia ya. Ya, betul. Terutama sekali kita lihat perkembangannya, permainan kembali seperti apa yang direncanakan oleh STY dan apa yang pernah dilakukan STY terhadap timnas kita sebelumnya. Hmm, Kembali gaya permainan dari kaki ke kaki hmm, dengan cara-cara yang lebih sabar. hmm, Sebetulnya di babak kedua itu, wah itu permainan yang boleh dibilang inilah aslinya permainan yang diinginkan oleh STY. Di mana hmm, aliran bola juga begitu lancar dari kiri ke kanan dan tengah. hmm, Cuma sayangnya lagi-lagi, walaupun Sananta bisa menceploskan gawang Timor Leste di menit 45, hmm, tapi sebetulnya di babak kedua Sananta tuh punya tiga peluang kalau nggak salah.
Ya, benar. Belum lagi ada Esal Sahrul juga punya punya peluang. Mhm. Ragil pun punya peluang. Jadi Dewa nggak punya peluang. Sebetulnya kalau kita melihat ya bagaimana kita membutuhkan agregat gol yang bagus, hasil 1-0 ini sedikit-sedikit mengecewakan menurut saya, betul. Begitu, Bro. Iya, iya, iya. Karena memang peluangnya banyak, jadi konversi dari peluang ke golnya menjadi kecil sekali ya, bro. Betul, Hmm. betul. Hmm. Karena ya itu tadi ketika Sananta sudah berhadapan dengan kiper, dua kali tinggal berhadapan dengan kiper itu juga gagal gitu loh. Iya, Sayang iya, sekali. iya, benar. Asal Sahrul juga tinggal berhadapan dengan kiper juga masih bisa digagalkan. Iya. Ini kalau kita melihat bahwa bagaimana game plan yang dilakukan oleh STY di babak kedua Mhm. itu sebetulnya berjalan dengan bagus. Cuma Hmm. masalahnya adalah lagi-lagi di eksekusi. Iya. Itu, Bro. Nah, bro, dari sisi Timor Leste sendiri ya, apakah Hmm. ini Timor Leste mengalami kemajuan berarti, bro, dalam tahun-tahun ini? Karena kan Ya, dulu, kalau dulu kayaknya kalau Indonesia lawan Timor Leste, ah udahlah pastilah Indonesia menang banyak gitu. betul, Tapi kok betul. ke sekarang cuma 1-0. Dan bahkan tahun lalu ketika Malaysia menghadapi Timor Leste di ajang uji coba, Malaysia juga sempat dikalahkan 1-2 oleh Timor Leste. Apakah Ya. ini artinya Timor Leste mengalami kemajuan? Kalau saya melihat ada peran seorang Park Sun Tae ya, seorang pelatih asal Korea Selatan yang bisa merubah gaya permainan Timor Leste. Timor Leste sekarang ini bermain lebih organized dan dia lebih punya kepercayaan diri untuk katakanlah ya memanfaatkan kecepatan-kecepatan yang mereka miliki. Hmm, Sebetulnya di babak pertama pun ketika permainan transisi, Timor Leste itu bermain dengan cukup bagus ya. hmm, Game plan yang dilakukan, kemudian alur permainan transisi negatif dan positif itu mereka bisa ya, lakukan dengan baik sampai ke depan mulut gawang Indonesia. Cuma sayangnya mereka lagi-lagi mungkin adalah persoalannya di kualitas permainan secara individu. ya, Kualitas pemain-pemain Timor Leste pada saat mereka akan memberikan umpan atau sedang berusaha untuk mengeksekusi itu belum matang gitu loh. hmm, 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 Jadi sebetulnya apa yang sudah mereka mereka lakukan jalurnya tuh sudah benar. hmm, Tinggal eksekusinya yang yang salah gitu loh, yang tidak ya, efektif sama sekali. ya, Entah ketika dia harus melakukan crossing bola itu bolanya terlalu kencang, terlalu ya, tinggi dan segala ya, macam gitu loh, Bro. ya, ya. Tapi gini ya, walaupun seperti itu, tapi saya melihat di laga ini bola Indonesia ini gampang sekali direbut oleh Timor Leste. Apa benar nggak sih pengamatan saya ini? Ya, kalau di babak pertama betul. Di babak pertama memang ketika Timor Leste masih punya stamina yang bagus, Mhm, mereka bisa melakukan pressing-pressing yang kuat mhm, kepada timnas kita. mhm, Mungkin pelatih dari Timor Leste itu melihat pada hasil pertandingan ketika Indonesia melawan Malaysia. hmm, Ketika Indonesia melawan Malaysia kan kita juga dari sejak awal ada pressure-pressure juga yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia dengan pressure itu yang diharapkan adalah pemain Indonesia melakukan kesalahan, hmm, entah kesalahan umpan dan segala macam dan itu yang bisa dimanfaatkan. Yang dilakukan oleh pelatih Pak Sun Tae ini itu sepertinya meniru apa yang dilakukan oleh Malaysia di pertandingan pertama. Dia hmm, juga memanfaatkan kepanikan tim Indonesia. Kalau Indonesia timnya katakanlah pemain yang di pressure ini panik, bola dengan gampang direbut dan itu kemudian transisinya bisa dilakukan. Dan ya, hampir-hampir aja ke gawang Enando Ari jebol gara-gara itu. ya betul. Dan Karena saya melihat pressure yang beberapa, kuat ya gitu loh. beberapa kali Indonesia gampang direbut lah. Kalau saya sebutnya gampang direbut, apakah itu Ya, karena opernya yang passing yang kemudian diambil atau segala macam. Oke, betul. itu Betul. itu hasilnya 1-0 lah. Dari sisi Ya, hasil 1-0 ini kalau dilihat dari permainan, permainan sudah lebih bagus, peluangnya udah betul. lebih banyak, cuman golnya tetap cuma satu gitu ya. Walaupun 1-0 tapi Indonesia menang. Yang artinya Ya, Indonesia sekarang memiliki 3 poin ya. Nah, ya. sekarang kita lihat ke ini ke peluangnya ke semifinal nih, Bro. Gimana nih peluangnya, Bro? Ya kan masing-masing grup masih ada tim-tim yang belum bertanding ya.
Ya, betul. Kita lihat Vietnam. Vietnam sudah mengalahkan Laos ya. Mhm, Kemudian dia juga di pertandingan terakhir dengan Filipina. mhm. Dan apakah mungkin Filipina bisa mengalahkan Vietnam? Rasanya kok berat lah ya. Ya, Kalau saya melihat perkembangan sepak bolanya Filipina di pertandingan pertama ketika melawan Laos kan juga eh, saya masih menjagokan Vietnam bisa mengalahkan mereka. ya, Artinya mungkin di grup C kita bisa kesampingkan. ya, Tinggal bagaimana Indonesia terakhir pertandingan adalah Malaysia dengan Timor Leste ya. ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan Indonesia melawan Timor Leste, tentu kita juga berkaca bahwa sepak bola Timor Leste sudah memperlihatkan ini ya performa yang semakin baik gitu loh. Mhm, Bukan tidak mungkin juga ini akan merepotkan Malaysia di pertandingan terakhir melawan Timor Leste. mhm. Jadi ini pun juga bisa punya pengaruh terhadap komposisi siapa yang akan tampil di semifinal nanti. Ya, ya. Tapi katakanlah ya hitung-hitungan di atas kertas, apalagi kita juga melihat pada performa yang Malaysia yang mungkin lagi menanjak, Ya. tentu kita lebih menjagokan Malaysia. Walaupun sebetulnya Timor Leste juga punya motivasi yang sangat kuat untuk bisa mengalahkan Malaysia. Karena ini Mhm, adalah pertandingan terakhir mereka dan mhm. mereka juga ingin menunjukkan showcase bahwa perkembangan sepak bola Timor Leste ini tidak bisa diremehkan lagi di Ya, Asia ya. Tenggara. Itu Oke. satu ya. Ya, Kemudian di grup A, ya, bagaimana Thailand dengan Kamboja? Hari ini Thailand kan sudah mengumpulkan poin 3 hasil kemenangan dengan Myanmar, ya. gitu loh. Sedangkan Kamboja dengan Myanmar berkesudahan seri. Mhm. Nah, artinya Kamboja di pertandingan terakhir melawan Thailand, kalau dia ingin tampil di fase berikutnya, dia harus bisa mengalahkan Thailand, gitu loh, bro. Ya, ya. Mm-mm. Dan kemungkinannya, Kemungkinannya kalau tidak ada hal-hal yang mengejutkan, rasanya sih paling apes ya Thailand tuh seri gitu loh. paling apes dari ya. Tapi Heeh. memang agak unik sih, karena semifinal Hmm. itu begini bunyinya. Nanti semifinal itu juara grup B akan ketemu dengan juara grup C. Dan juara grup A itu akan ketemu dengan runner up terbaik. Jadi Ya, artinya kalau Thailand itu mengalah dari Kamboja, maka ke Thailand dan Kamboja akan bertarung lagi di semifinal. ya kalau gini ya, kalau kita asumsikan ya bahwa Ya, di apa pertandingan terakhir mungkin Malaysia bisa menang atau paling apes mereka seri melawan Timor Leste, artinya mereka ya, kan sebagai pemuncak juara ya, grup. Ya, juara grup. Nah, tinggal bagaimana Thailand menatap atau punya planning seperti apa menghadapi event ini. Apakah ya, mereka akan mencoba mencari lawan yang lebih mudah atau ya, tidak? ya. Kalau mereka misalkan melihat secara strategis mereka lebih mudah ketika melawan Kamboja di semifinal, bisa saja di pertandingan terakhir Thailand mengalah 1-0. Iya benar. Dengan demikian mereka berdua lolos tuh. Iya, berdua lolos dan ketemu lagi bertanding lagi di semifinal. Iya, pertandingannya di semifinal. Jadi ditunda Gitu loh. sebenarnya. Ya udah nih sekarang ngalah dulu terus nanti diterusin lagi di semifinal. Biar bisa menghadapi Ya, nanti bisa lolos ke final gitu kan. Nah, iya, tinggal memang Indonesia ini kalau misalnya hitung-hitungan hmm, normal itu artinya Thailand bisa mengalahkan Kamboja, maka Indonesia akan lolos ke semifinal dan menghadapi Thailand. betul, Ya, betul, hitung-hitungannya seperti itu. Karena dari grup C, katakanlah Vietnam melawan Filipina, kalaupun seri, tetap Vietnam yang maju, ya iya, kan? betul, Dan Filipina tidak punya kesempatan untuk menjadi runner up terbaik karena poinnya juga paling cuma dua, gitu kan? iya, betul, Artinya ini peluangnya udah besar nih untuk Indonesia maju ke semifinal. Kira kurang lebih seperti itu dalam kondisi normal. Kecuali betul. ada permainan nanti yang paling mungkin bermain cuma di grup A. Karena kalau di grup B nggak mungkin bermain. Ngapain Iya, kalau misalnya Vietnam ngalah, katakan Vietnam ngalah ya udah kalah, ya kan? betul, Iya, betul. ya. Oke, jadi kira-kira begitu ya hasilnya ya. Dan Indonesia tinggal menunggu dari Vietnam, sorry, menunggu dari Kamboja melawan Thailand. Tapi kansnya Betul. udah cukup besar lah Indonesia untuk maju ke semifinal. Nah,
Ya, Apa lagi yang mau disampaikan dari laga Indonesia melawan Timor Leste ini, Bro? ya. Ya artinya gini, bahwa ini kan sebuah event yang sifatnya kompetisi ya. Mhm, Artinya kadang-kadang satu pertandingan kita tuh bisa melihat bahwa satu pertandingan saja itu belum cukup untuk menunjukkan performa yang sesungguhnya. mhm, Ini terlihat dari timnas kita ya. mhm, Apakah kalau misalkan tidak terjadi hal-hal yang katakanlah di luar dugaan, mhm. ada kemungkinan Indonesia bisa masuk ke fase berikutnya. Dan Betul. melihat bahwa ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kepelatihan kita, Mhm, tentu saya sih masih punya keyakinan juga bahwa perbaikan-perbaikan ini masih akan terus dilakukan, katakanlah pada saat Indonesia masuk ke semifinal. ya, Ini kita berasumsi ya. ya, Kalau melihat tadi pertandingan dari satu satu pertandingan dan satu pertandingan berikutnya. ya. Nah, dengan harapan demikian bahwa bukan tidak mungkin kita tuh bisa berbicara lebih banyak ketimbang pada saat kita menatap pertandingan melawan Malaysia. Karena Mhm, di situ ketika melawan Malaysia yang muncul adalah pesimisme gitu loh. mhm. Hmm. Nah, Ya, kemudian kita juga ketika melawan Timor Leste dengan ekspektasi kita bisa agregat gol yang lebih banyak, ternyata ya. Cuman kita satu. tidak punya efektivitas dalam mengeksekusi sebuah peluang gitu loh. Ya, ya. Akhirnya hanya menang satu. Ini juga kan sepertinya drama-drama ini kita deg-degannya itu masih berjalan gitu loh, bro. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau menurut saya sih Betul, yang penting masuk dulu ke semifinal. Udah itu aja dulu. Di betul. Kita semifinalnya tunggu, nanti bro. seperti apa ya kita tunggu aja. Karena Indonesia Ya, setelah ini kan istirahat, baru maju lagi pengumumannya kalau apakah Indonesia maju ke semifinal atau tidak. Hasilnya adalah setelah Thailand menghadapi Kamboja dan juga Vietnam menghadapi Filipina. ya, ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Timor Leste yang dimenangkan Indonesia dengan gol sebanyak satu saja. Ya. Kalau menurut Sobat sendiri, ya, layak nggak sih Indonesia ini maju maju ke semifinal? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.